konten segininya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun teman-teman menonton video ini. Kembali lagi bersama siapa lagi kalau bukan Dr. Amerta. Jadi kemarin ada yang nge-tag saya ya di salah satu komentar di postingannya Mbak Felicia, siapa lagi, biaya beli rumah ternyata banyak banget. Of course, serius beli rumah itu biaya 6 prosesnya lumayan ya, beli PPN ya benar sih. Oh, orang tanda jadi, oke. Harga rumah DP tenor 15 tahun, markitung orang tanda jadi 5-10, oke. Down payment ya 30% ya, kecuali kalau Anda kenal dengan orang dalam. Bisa 10%-an sih sebenarnya ya. Di total 300 juta dibayarkan. Oke, next. Administrasi, appraisal bank, OVC, asuransi, iya, bunga KPR. Oh, dia pakai yang ini ya, fix di 5 tahun pertama, habis itu floating di 10 tahun kemudian. Oke. Ini dia pajak pembeli. Ini udah baku nih ya, pajak pembeli ya 5% dikali harga rumah dikurangi NJOP. NJOP ini memang tergantung daerah ya. Kalau misalnya beli di daerah, misalnya di Bali gitu kan, wilayah pariwisata ya, berapa NJOP misalnya kayak di Badung yang dekat-dekat dengan Kuta, Canggu tuh agak mahal, dan pasar juga agak lumayan sih NJOP. Tapi kalau di daerah-daerah yang agak di pinggiran ya oke lah, nggak terlalu mahal gitu. Ini bisa dinego. Misalnya kan daerah di sana pasarannya 1 miliar gitu. Terus ternyata transaksi kita 1,2 atau 1,3 miliar, bisa aja sih, tahu ya maksudnya kan itu dicatat aja sebagai transaksinya 1 miliar gitu. Ya sesuai dengan NJOP itu, cuma ya pintar-pintar Anda bicara sama penjual kan, pintar-pintar juga bicara sama notarisnya gitu. Kemudian akte jual beli 1% dari harga rumah, biaya balik nama 1%, biaya notaris include sertifikasi, validasi dan lain-lain tuh 1%. 1% dari harga rumah 10 juta. Ini enggak ya, ini sebenarnya bisa dinego nih biaya notaris ya. Cuma ya itu tadi, hati-hati pakai notaris yang ternama, jangan notaris yang abal-abal gitu. Biasanya kalau yang notaris ternama sih agak susah negonya ya, karena kan ya namanya juga udah terkenal kan. Apa lagi? Iya, total sekian. Bagus sih informasinya ya dari Mbak Felicia yang sekarang sudah pakai jas dokter. Saya nggak tahu dia pelantikan dokter di mana. Saya dokter, terus saya bicara keuangan. Sekarang ada orang keuangan pakai jas dokter gitu ya. Silakan, malas juga komentarin. Kemarin ada yang nge-tag nanyain apa tuh? Inflasi. Jangan lupa follow Dr. Amerta di Instagram. Kalau ada yang mau ngechat, misalnya mau nanya apa-apa, bisa lewat Instagram juga. Kalau nggak sibuk pasti saya balas. Kalau cash enak, biaya KPR bisa dicoret. Monggo kalau punya cash. Belajar dari Feli dan Amerta, Dr. Amerta. Langsung ada si Clay Renataniel. KPR flat bisa mentok biasa 5 tahun, tapi inflasi kan tiap tahun bro, jadi uang 1M itu 15 tahun lagi udah nggak serasa 1M sekarang. Salah benar. Pertama-tama ada sih KPR yang memang flat ya, dia ngasih flat 15 sampai 20 tahun. Ada yang jawab tadi di bawahnya tuh kalau nggak salah si Azrul tuh bilang rata-rata yang ngasih flat sampai terakhir itu syariah ya beli gitu. Ya karena mereka tidak mengenal bunga, mereka hanya mengenal margin gitu sebenarnya. Terus penjelasan tentang inflasi, fokus inflasi ya bro. Kalau imbal hasil 8% itu nggak benar-benar 8% karena inflasi. Misalnya di tahun 2005 nasi goreng 1 kilo 5.000, artinya sekarang di tempat saya 13.000, dia 1M dia. What the hell is wrong with you? What the hell is? Ya, pengertian inflasi itu gimana ya? Kemampuan uang Anda untuk membeli barang itu berkurang kan gitu. Artinya kan setiap tahun inflasi di Indonesia berapa dibilang? 4%, berapa persen dibilang sama si Clay ini? 5%. Ya whatever lah. Jadi misalnya kita membeli barang tuh, misalnya rumahnya harganya 1 miliar nih. Anggaplah 1 miliar di tahun 2021. Terus inflasinya sekitar 4% ya. 4% dari 1 miliar. Tahun depan kita harus bayar, misalnya kita membeli tuh rumah yang sama ya harganya jadi 1 miliar 40 juta gitu misalnya. Atau misalnya apa ya, beli mobil harga 100 juta ya, lagi tahun depan kan misalnya inflasi 4% ya jadi 104 juta gitu kan misalnya kalau 4% ya.
Cuma teman-teman harus lihat nih kan, misalnya kalau cicilannya udah flat, ya tetap ya 4 juta sekarang ya tahun depannya 4 juta juga itu loh, ngerti nggak? Kalau Anda bisa menghasilkan passive income yang benar-benar ngasilin 4 juta, nah, artinya saya nggak peduli mau inflasi mau nggak, pokoknya 4 juta aja itu nominalnya. Kalau Anda cicilannya flat ya udah 4 juta juga nanti terakhirnya gitu loh. Nggak usah diributkan, artinya ya inflasi itu benar adanya dan itu juga momok yang cukup menakutkan gitu. Makanya kan orang-orang kan sekarang milih mau floating atau flat. Kalau floating tuh ya keuntungannya seperti tadi, ikut suku bunga, dan biasanya sih ya bunga atau margin itu nggak terlalu galak gitu loh. Tapi kalau yang flat ya total cicilan terakhirnya itu biasanya ya agak keras juga sih jadinya gitu. Tapi saya nggak berani membandingkan langsung karena selama ini saya pakai yang flat. Kenapa saya pakai yang flat? Karena kan ya saya tenang ya. Yang naik turun, yang galak naik turun cukup di Fin 888 aja. Ya tadi saham ya, tapi yang kalau cicilan saya maunya flat aja gitu. Oke, jangan dipermasalahkan ya, flat atau fix silakan. Semua punya keuntungan dan kekurangan masing-masing. Yang penting daripada banyak bacot, yang mana banyak omong, lebih baik Anda segera beli rumah. Ngerti? Kenapa Anda harus segera beli rumah? Ini dari Business Insider. 29 photos of tiny living space shows how overcrowded and unaffordable the world has become. Ini nih, di seluruh dunia ya, tanah itu makin sakral, makin susah dicari, harganya makin mahal. Jadi Anda harus buru-buru tuh membeli tanah dan properti. Kita lihat ya contohnya ya. Nih di Hong Kong nih, ini kan sering banget nih mereka tinggal ya kayak di kandang seperti ini. Jadi ada satu apartemen besar, dibagi lagi jadi tempat-tempat kecil-kecil biar bisa disewain ke lebih banyak orang gitu loh. Tiny home, micro apartment, small living space like coffin homes. Literally coffin homes ya. Tahu kan coffin, peti mati. Ini tahun 2009 loh udah kayak ini. Ini lagi ibunya lagi nyiapin makan di sebelah ya dapurnya ya, anaknya tidur di sini gitu. Di Hong Kong juga ya. Kayak karena di Hong Kong gimana ya, kita nggak bisa beli properti di sana, kita tuh nyewa jatuhnya gitu. Nggak tahu kenapa pemerintahnya seperti itu. Landlordnya ya terbatas, mungkin ada pemerintah atau swasta, nggak tahu ya. Mereka yang akhirnya berhak untuk menyewa-nyewakan. Memang ya mereka kan membangun akhirnya sampai ke atas, tapi ya tetap seperti ini tinggalnya, ngeri banget. Donnie Chan ini padahal dia katanya kan dia decent wage, artinya dia punya gaji yang cukup oke lah, cukup bagus gitu. Tapi sepertiga gajinya tuh cuma bisa nyewa ini 190 square foot apartemen. Wah ini ya termasuk lenggang juga ya, cuma ya bayangin orang yang penghasilannya mampu rumahnya kayak gini di sana gitu. Ini lagi 80 tahun bahkan ngelurusin kaki nggak bisa ya. Ribuan residen di Hong Kong hidup di shoebox size apartemen. Di apartemen seukuran kotak sepatu katanya, disebut dengan coffin home. Enggak, ini loh ada teleponnya sini, aduh barang-barangnya kasiannya. Beberapa landlord dia kan punya tuh, landlord tuh kan tuan tanah tuh biasanya dia punya apartemen yang luas gitu. Dia bagi-bagi lagi jadi kubik-kubik kecil gitu biar bisa disewa-sewain gitu. Ini udah termasuk apa ya? Bisa ada tempat sembahyangnya, bisa ada kulkas gitu, bisa ada kasur, udah termasuk lenggang sih. Kan di Jepang juga ya, di Tokyo ya, Tokyo mahal banget sih hidup di sana tuh. Jadi dia daripada nyewa yang lebih besar, apartemen lebih besar, dia nyewa yang kecil aja. Sebelahnya ini dia mandi, sini tidurnya. Ini Ho Chi Minh di Vietnam ya. Rumahnya di gang-gang, harus ada food stall, ada toko makanan, ada toko dan rumah-rumah lain gitu. Daifei design and build an egg-shaped house. Wah ini dia negara dia nggak bisa sama sekali afford, dia nggak bisa bayar kontrakan, bayar sewa, dia bikin rumah dari bambu dan tinggal di pinggir jalan. Wow, di Beijing, China. Ya di Istanbul juga ya, jadi tempat vacation. Bagus, nggak usah ngaku-ngaku miskin ya, senyum-senyum aja terus ini. Poland ya, ini siswa ya. Wah sempit juga nih, taruh barang di bawah sini, naruh barang berarti ya, tempat belajar. Kan di Amerika, what the hell, dia bikin rumah-rumah kecil gini, rumah-rumah Hello Kitty nih kayaknya. Untuk untuk orang-orang yang nggak punya rumah, homeless tuh dibuatin rumah. Iya ya, bahkan untuk nyewa yang kamar kecil kayak gini nih di California ya dibilang 2000 US sebulan, 30 juta sebulan nyewa rumah. Saya dulu nyewa rumah di Taiwan juga ya. Saya pernah tinggal di Taiwan kurang lebih 2 tahunan ya. Tuh sebulan itu sekitar 16.000 NTD ya. Sekitar 8 juta ya. Belum lagi ada biaya listrik, air, segala macam, sampah, kebersihan. Dan ya nggak terlalu luas ya kayak gini nih segini nih.
Ya intinya ya, makanya ya kembali kita ke topik ya. Kalau Anda punya kesempatan untuk KPR rumah, emang mampu tuh bayar cicilan setiap bulannya, udah dihitung dengan baik ya, silahkan memiliki properti sendiri. Ya tapi kalau mau lebih aman, silahkan amankan investasi level 1, 2, 3 sebelum Anda terjun untuk membeli properti. Kan saya sudah pernah jelaskan sebelumnya ya, bagaimana dengan imbas hasil dari investasi level 1 dan 2 membiayai itu KPR kita, membiayai KPR untuk kita membeli rumah. Nggak usah banyak bacot, beli aja rumahnya. Ya karena kan kebanyakan orang kan gini, ngomong udah berkelahi sampai selesai nggak jadi gitu. Mana ya? Ya udahlah beli aja dulu di rumahnya. Ingat ya kalau rumah pertama tuh sebenarnya jatuhnya sebagai liabilitas, jadi beban sebenarnya kan bayar listrik, bayar air, maintenance. Tapi kalau udah rumah kedua itu ya bisa disewa-sewakan ya. Atau misalnya rumah kedua kita tempati, rumah pertamanya kita sewa-sewakan. Ya jadi kan ada rent bulanan, ada yang bayar sewa bulanan atau tahunan, bisa membantu ya untuk kita membayar cicilannya mungkin ya. Ya ada yang bilang kan tapi beli maintenance-nya bla bla bla. Iya namanya orang rumah kita sewain Bambang ya, nggak semua memiliki rasa memiliki kayak kita kan, bukan rumah dia soalnya dia kan cuma nyewa. Kadang kita ketemu tenan atau penyewa yang brengsek gitu misalnya, yang ngerusak rumah, ngerusak kebun gitu. Ya itu sudah resikonya, kita harus anggarkan untuk perbaikan rumahnya. Tapi kan yang penting rumahnya itu sudah jadi punya kita gitu loh. Di masa depan nanti kita mau jual lagi atau kita mau perbaiki dulu baru kita jual lagi, nggak masalah. Karena di masa depan nanti harganya pasti naik kan, lihat tadi tuh. Ya itu aja dari saya, semoga semua sehat selalu, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.